Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Erlin? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Maaf mengganggu waktunya, ini mewawancarai Bu Desi tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Oke, baik, yang bisa saya bantu. Iya baik Bu. Saya juga ingin banyak belajar dari Ibu Desi dalam pengambilan keputusan. Nah, sudah bisa dimulai ya Ibu? Silakan ya. Saya bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Saya selaku pemimpin dari sekolah, yaitu selaku kepala sekolah, itu secara tidak langsung maupun secara langsung kita selalu berhubungan dengan manusia lainnya, di sini guru dan sebagainya. Ya, pastinya kita ketemu permasalahan, atau apakah itu permasalahan etika moral, dilema etika maupun bujukan moral, kan? Nah, di mana kita mengenal mengidentifikasi dari dua itu tadi, di mana adalah dilema etika itu di mana ada situasi yang benar-benar dua-duanya kategori benar gitu, tapi bertentangan. Nah, ada lagi yang bujukan moral di mana satu benar, satu salah gitu. Nah, itu kita identifikasi dulu mana termasuk yang manakah permasalahan yang kita hadapi tersebut. Baik. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, dalam mengambil satu keputusan itu kan kita dihadapkan dengan situasi, artinya begini, dari permasalahan yang ada gitu kan. Nah, kita itu kayak Bu Erdi atau yang lainnya, ada waktunya kita punya kepentingan. Nah, di mana kepentingan itu sama-sama benar nih, sama-sama penting, tapi bagaimana kita mana ya kita rasakan yang paling urgent, yang paling penting yang mana gitu kan. Nah, dari dua sisi itulah kita tentukan mana yang paling penting atau urgent dari yang termasuk dalam permasalahan tersebut, baru bisa kita carikan solusinya gitu kan. Nah, mencari solusinya itu artinya bagaimana setelah kita identifikasi tadi termasuk permasalahan apakah ya, maka untuk mengambil keputusannya ya harus hati-hati gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan kalau mengambil keputusan itu. Yang jelas adalah keputusan yang terbaik untuk banyak orang tentunya. Artinya kalau kan kita nggak bisa juga kalau kata kita saat kita udah ngambil keputusan terus tiba-tiba setuju semua, belum tentu, pasti ada aja ya kan gitu, tapi kita usahakan yang terbaik gitu. Tanya selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Artinya tentunya yang paling utama adalah komunikasi dan kejujuran. Artinya dari permasalahan yang ada kita cari dulu ini apa penyebabnya, masalahnya apa gitu kan. Kemudian kalau udah ini ketemu seperti ini, bukti-buktinya kita kumpulin kan, fakta-fakta apa yang kemudian penyebab masalahnya apa gitu, cari tahu siapa saja orang yang terlibat gitu kan. Nah, kemudian dianalisis. Setelah semua informasi kita dapat, kita analisis permasalahannya, lalu kita coba tampilkan opsi-opsi pilihan solusi. Ya, mana intinya dari opsi yang kita ajukan tadi, mana yang terbaik, terutama untuk semua orang ya. Artinya dari solusi itu mana yang paling banyak positifnya gitu ya kan, sesuaikan dengan kebutuhannya pada permasalahan tersebut, mana yang paling urgent dan mana keputusan yang paling bijak. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika itu di mana situasinya itu benar semua ya, artinya ya. Nah, tugas kita yaitu kita harus
dari komunikasi dan kejujuran tadi tentunya dengan langkah-langkah yang tadi, artinya kita mulai identifikasi dulu dia termasuk permasalahan apa, kemudian siapa saja yang terlibat, kumpulkan bukti, kumpulkan fakta, baru dianalisis kasusnya gitu. Nah, cari penyelesaiannya untuk mendapatkan keputusan yang bijak itu kita pastinya yang diutamakan adalah menguntungkan banyak orang dan dalam jangka panjang tentunya. Gitu ya. Dan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Gini ya, jika ada suatu jika dalam suatu permasalahan tadi, ya tantangannya lebih kepada ini sih sebenarnya, namanya Kak, dalam suatu pengambilan keputusan nggak semuanya kan orang setuju. Ya namanya banyak orang ada masalah nih. Kalau kita sudah ngambil keputusan udah yang terbaik menurut kita, tapi belum tentu juga orang yang ibaratnya yang bersangkutan terutama ya, misalkan ada kejadian apa sehingga menurut kita itu sudah yang terbaik yang sudah kita pikirkan solusinya, tapi belum tentu orang tersebut ada orang yang setuju 100% lah artinya. Itulah tantangannya. Jadi intinya adalah tantangan itu dari permasalahan yang ada tadi, apakah kebijakan yang kita ambil itu menyenangkan semua orang lah, artinya usahakan bijak untuk keseluruhan gitu kan ya. Kita tangannya di situ, jadi kita harus lebih belajar lagi dari permasalahan yang ada, itu kan jadi pengalaman paling tidak gitu kan. Tapi ya tantangannya itu tadi, bagaimana mengambil keputusan yang paling bijak gitu. Baik, Bu. Tanya selanjutnya, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, muncul permasalahan itu kan permasalahan bermacam-macam ya. Kalau dia kalau secara jadwal khusus itu tidak ada, sebenarnya tidak ada. Jika ada permasalahan yang kecil contoh, kalau bisa kita selesaikan cepat dan sudah menurut kita itu udah hal yang terbaik, ya langsung bisa selesai. Tapi kalau memang muncul permasalahannya mungkin lebih kompleks lagi, walaupun posisinya itu tadi dilema etika artinya semuanya bagus tapi bertentangan, nah itu kalau dia lebih besar lagi artinya permasalahan, ya kita coba komunikasi, artinya minta saran-saran juga dengan teman-teman guru lainnya, terutama yang senior lah, artinya paling tidak gitu. Tapi kalau secara jadwal khusus itu tidak ada. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Nah, kalau faktor-faktor atau orang-orang itu, saya rasa ya itu tadi, kembali tadi permasalahan yang muncul tadi, artinya tergantung permasalahannya. Baik guru, baik siswa, apapun permasalahannya itu tergantung membutuhkan pihak-pihak lain yang terlibat atau tidak. Ya, kalau memang itu besar saya bilang tadi, artinya perlu pemikiran lebih lagi, pendapat atau saran dari orang lain lagi, ya artinya kita mencari yang terbaik lah artinya ya. Jadi guru-guru terutama yang dalam kategori semua sih pada dasarnya, cuman kan ada kedekatan personal kita dengan beberapa guru terutama yang senior ya untuk memberikan saran jika terjadi permasalahan. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan tadi ya Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Gini, kita tuh manusia itu kan terus belajar ya. Artinya permasalahan-permasalahan yang ada, mau besar, mau kecil, mau dilema etika ataupun moral tadi, ya artinya itulah jadi pengalaman kita, belajar untuk terus belajar supaya untuk berikutnya pengambilan keputusannya harus lebih hati-hati, lebih bijak lagi, lebih menguntungkan yang banyak orang. Artinya kita belajar mengambil keputusan itu setiap ada permasalahan, itulah jadi pengalaman kita.
artinya supaya kita terus belajar, oh begini, jika ketemu lagi soal ini seperti bagaimana gitu kan. Jadi kita akan terus belajar ya, berdasarkan pengalaman itu harapannya kita menjadi lebih bijak lagi ke depannya bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Baik, demikian untuk pertanyaan wawancara saya ya Bu. Terima kasih untuk solusi dan penyelesaian dalam sebuah pertanyaan ini. Mudah-mudahan saya bisa belajar dari Desi sebagai kepala sekolah di SDN Satria Agung. Jadi bisa sebagai contoh atau pengalaman saya dalam mewawancarai ini. Terima kasih ya Ibu dalam mengambil keputusan. Oke, sama-sama Ibu Eli. Semoga apa yang menjadi pembelajaran kita, apapun kita pelajari, termasuk ini tadi bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan. Ini artinya kedepannya kita sebagai pemimpin pembelajaran memang harus lebih baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Mudah-mudahan ini jadi ilmu lah ya, jadi berbagi pengalaman gitu ya. Terima kasih ya Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.